sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan atau lembaga sangatlah penting karena yang menjalankan organisasi perusahaan atau lembaga tersebut adalah manusia. Apabila salah satu dalam merekrut karyawan, maka akan berakibat pada kemajuan organisasi atau lembaga tersebut. Manusia sebagai salah satu sumber daya alam organisasi merupakan subjek yang berkuasa atau sumber daya yang berkuasa atas sumber daya yang lain. Sumber daya lain seperti uang, mesin, material, model, informasi, dan lain-lainnya menjadi subjek. Oleh karena itu, Bank BRI Syariah Cabang Medan membutuhkan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan di masa selanjutnya, mengingat sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam pertumbuhan dan kemajuan suatu perusahaan di masa yang akan mendatang. Berikut adalah yang saya lanjutkan tentang pembahasan teori. Pertama, PT Bank BRI Syariah Indonesia dibuka pada tanggal 17 November 2008 dan pada saat itu PT Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Kehadiran PT Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pandar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Logo ini berwarna putih dan biru sesuai dengan warna PT Bank BRI Syariah. Sebuah proses rekrutmen dimulai dengan pencarian calon dan berakhir sampai lamaran mereka diterima. Tahap berikutnya, setelah persiapan untuk melakukan rekrutmen selesai adalah mencari calon sebanyak jumlah yang diperlukan yang akan diseleksi mencari orang yang dianggap paling memenuhi syarat untuk mengisi lowongan tersebut. Menjelaskan bahwa tahap pertama dalam proses rekrutmen dimulai dengan menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan permintaan dari pihak manajer sehingga diketahui pekerja yang kosong atau lowong. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai tentang perspektif teori. Di sini ada 4 yang saya jelaskan tentang teori tersebut. Yang pertama yaitu tentang bagaimana keterkaitan definisi dengan kondisi di perusahaan. Pada PT BRI Syariah adalah sebuah usaha yang bergerak dalam bidang keuangan dan perbankan yang berbentuk badan hukum yang berupa perseroan terbatas. BRI Syariah dalam kegiatan sehari-harinya dalam hal penghimpunan dana ataupun penyaluran dana melaksanakan prinsip syariah yaitu bagai hasil keuntungan dan jual beli. Yang kedua ada bagaimana keterkaitan tujuan dan manfaat kondisi di perusahaan. Oke, di sini saya akan menjawabnya tentang memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh dengan nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana tersebut sesuai dengan syarat syariah serta dilindungi oleh asuransi. Yang ketiga ada bagaimana keterkaitan faktor yang mempengaruhi kondisi di perusahaan. Yang pertama itu bersikap tenang, karena tenang itu akan dikelola oleh dengan prinsip syariah. Yang kedua ada ringan, setoran awalnya itu sangat ringan dengan bulanan minimum 50.000. Yang ketiga itu ada fleksibel, pilihan jangka waktu mulai 1 tahun sampai 20 tahun sesuai dengan jangka waktu tertentu. Yang keempat ada praktis,
itu tidak perlu datang ke cabang lagi untuk melakukan setoran rutin di awal bulan. Yang kelima itu sangat gratis. Dalam biaya administrasi itu tabungan dan premi asuransi. Yang keenam itu sangat aman karena otomatis dilindungi oleh asuransi jiwa. Yang ketujuh itu mudah dalam biaya administrasi dengan bank manapun. Yang kedelapan itu ada kompetitif. Itu maksudnya itu bagi hasil yang sangat menarik. Teori yang keempat yaitu bagaimana keterkaitan modern dan cara yang digunakan kondisi di perusahaan unit. Yang pertama itu memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah. Yang kedua itu ada menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun. Analisis jabatan dijelaskan dari teori perspektif. Analisa jabatan adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari, dan menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur. Dan jawaban yang kedua adalah jelaskan penerapan dari perspektif organisasi, perusahaan, unit kerja. Perencanaan kebutuhan karyawan adalah suatu proses untuk memperkirakan jumlah kebutuhan karyawan untuk masa ke 1 tahun yang akan mendatang. Rencana kebutuhan karyawan akan menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan rekrutmen dan seleksi. Pembahasan selanjutnya yaitu rekrutmen dan seleksi. Menurut Dr. Hussein Umar, rekrutmen adalah suatu kegiatan yang mencari sebanyak-banyaknya calon tenaga kerja yang sesuai dengan lowongan yang tersedia dengan berbagai sumber-sumber di mana dapat calon karyawan yang dapat mencari melalui macam sumber, misalnya lembaga pendidikan, departemen tenaga kerja, biro-biro konsultan, dan melalui iklan di media massa, serta tenaga kerja dari dalam organisasi itu sendiri. Berbagai macam penerapan dari perspektif organisasi perusahaan, yaitu diselenggarakannya rekrutmen untuk mengembangkan keinginan tertentu yang harus dipenuhi supaya organisasi dapat dieksis. Menurut Siagian, diadakannya rekrutmen adalah untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon pelamar sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pegawai yang dianggap memenuhi standar organisasi. Orientasi penempatan menurut Simora dalam WUD tahun 2022, usaha-usaha orientasi yang efektif juga berkontribusi terhadap keberhasilan jangka pendek dan panjang. Praktek SDM sebagai berikut mengandung saran-saran mengenai bagaimana membuat orientasi karyawan lebih efektif. Jelaskan penerapannya dalam perspektif organisasi atau perusahaan. Unit kerja orientasi dan penetapan mempunyai peran yang sangat penting dalam memastikan karyawan baru maupun karyawan yang lama yang ditempatkan pada bidang yang baru untuk dapat menunjukkan kinerja dengan maksimal dan produktivitas yang diharapkan. Berikut penjelasan tentang bab selanjutnya, yaitu dengan PHK. PHK adalah keputusan yang telah dipertimbangkan secara matang oleh perusahaan, bukan keputusan yang sederhana. Penyebab perusahaan melakukan PHK yaitu karena efisiensi, penutupan bisnis, kemajuan teknologi, pekerja melakukan kesalahan berat, atau pekerja yang bersangkutan meninggal dunia atau pensiun. Selanjutnya ada alasan
pemberhentian tenaga kerja berkaitan erat dengan tujuan pemberhentian tenaga kerja. Tujuan berhentian yang lebih dititik beratkan kepada perusahaan dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri dengan efektif dan efisien. Dalam melakukan pemberhentian karyawan, suatu organisasi perlu memperhatikan beberapa faktor seperti yang diungkapkan oleh Suwarno pada tahun 2011. Kesimpulan, sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan untuk penerapan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan karyawan dan masyarakat. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam proses penarikan karyawan, sehingga diperoleh karyawan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga bank. Proses rekrutmen karyawan dilakukan dengan bekerja sama dengan suatu lembaga yang khusus menangani pengelolaan sumber daya manusia, sehingga dari hasil lembaga yang telah ditunjukkan tersebut didapatkan calon karyawan yang akan diseleksi kembali untuk menjadikan karyawan pada bank tersebut. Setelah melakukan penelitian pada Bank BRI Syariah cabang Medan.